buat lu yang bilang lu nggak punya privilege dan lu mulai dari nol tapi lu kuliah di Harvard atau Cambridge dan tetap bilang nggak ada privilege, ya ini Yuda lebih banyak privilege-nya daripada lu. Basicnya tuh sebetulnya gue mau bantuin teman-teman mungkin di luar sana yang mungkin punya passion dan suka di bidang videografi. Cuman senasib sama gue nih, mau kuliah gak punya duit, mau maksa kuliah juga ntar takut putus tengah jalan gitu ya. Tapi pengen banget hidup dari dunia freelance atau pengen ngasilin uang dari skill videografinya mereka. Yuda Rizky Skatoro, Rizkyanto. Astagfirullahaladzim. Bukan Skatoro ya, yang ngerti-ngerti aja ya. Ya, oke. Bercandaan kita ya. Oke, teman-teman Konten Academy, gue hari ini ngundang Yuda sebagai host yang biasanya mengundang, ya kan? Yang bisa ditanya sekarang. Iya betul. Jadi gue pengen mengupas masa lalunya dia karena masa lalunya dia tuh kelam sampai bahkan dia seorang yang kuliah broadcast. Nyaris jadi satpam, betul ya kan, tanpa kita mengucilkan atau merendahkan pekerjaan satpam. Betul. Tapi pastinya kan kalau orang yang kuliah broadcast pikirannya pengennya langsung jadi kayak bikin film gitu kan, semacam itu. Nah sebelumnya mungkin ada yang belum kenal sama Yuda ini, boleh silahkan dikenalkan Bapak. Oke, buat teman-teman mungkin yang baru kenal juga di CA Bang ya. Kenalin, nama gue Yuda Rizky. Gue tuh freelance videographer sama video editor. Udah nyemplung di sini sekitar 8 tahunan, mungkin 9 tahun sama tahun ini. Ya sekarang mulai aktif bikin konten di sosmed. Alasannya kenapa? Karena ya buat nambahin, biar gue lebih banyak dikenal sama orang dan gue bisa dapetin klien di sosmed, itu sih. Oke, lu umur berapa, Yud? 25, harusnya Juni ini 26 gue. Juni ini 26 ya. Ada yang mau ngasih ulang tahun hadiah gitu? Gue sih enggak. Ya. Oke. Nah, lu ini sekarang sudah menikah ya, ya? Betul. Oke, nah gue pengen dengar cerita lu deh. Katanya tuh dulu lu susah banget ya, ya kan, susah banget. Coba lu ceritain dulu tentang background keluarga dan lu tuh susahnya tuh kayak gimana, karena banyak kan sekarang yang ngakunya susah tapi kuliahnya di Cambridge gitu kan, ya kan? Di Cambridge atau di saya memulainya dari nol waktu saya kuliah di Harvard, biji mata sia Harvard itu nggak dari nol, kambing ya kan? Nah ceritain deh kisah lu. Gua itu bokap kerjanya sebagai bokap gue tentara. Pangkatnya kopka, kopral kepala. Terus nyokap gue itu ibu rumah tangga, nggak kerja. Kakak gue alhamdulillah waktu itu masuk polisi. Yang kedua, yang pertama itu akper, akhirnya sekarang kerja di rumah sakit. Alhamdulillah S1 kalau nggak salah, baru beres lulus kuliah kemarin. Nah, gue ini dulu sempat gue emang suka videografi dari SMA Bang. Karena dari SMA gue mainan sepeda, masuk komunitas. Di komunitas gue tersebut gue ngegrup gitu sama anak-anak yang gue suka aja nih, yang ngobrolnya asik, nyambung. Kebetulan anak-anak itu ada namanya Dime, kalau nonton Dime sama Dipta itu anak broadcast, satu kuliah di Interstudy, satu kuliah di BSI. Nah terus karena dari SMA udah suka, ya pengennya ya kuliah dong, karena teman-teman gue kuliah gitu. Cuman bokap nggak punya duit, jadi ya kakak gue yang kedua tuh udah lu tuh nggak ada pilihan. Dulu daftar polisi pokoknya. Daftar polisi gue. Oh lu dipaksa untuk daftar polisi. Betul, tuh. Ya mau gimana, gak ada duit kuliah kan. Tapi lu gak ada cita-cita jadi polisi, gak ada ya? Sama sekali. Kayak ya gue harus niat dong. Harus ya sepenuh hati, ya gimana lagi, lu gak ada pilihan gitu kan. Sampai akhirnya ke tes 1, tes 2, tes 3, akhirnya gagal. Oh lu gagal di tes polisi. Gagalnya gara-gara apa? Tes fisika atau? Kesehatan yang kedua. Gak tahu Parisnya atau apa gitu katanya. Bukan mental, bukan. Oh, bukan ya. Oke, lanjut. Bukan. Paris pokoknya habis jongkok berdiri tuh ngapain tuh gue kan. Terus bokap gue sedih tuh, nangis gitu kan, kayak ya duh gak lulus gitu. Padahal pas gue pulang di bis, nih kan gue pulang sendirian, bokap masih ada urusan di Bandung deh. Pas di bis gue alhamdulillah gak lulus, gue seneng banget. Karena gue gak mau. Gue gak sepenuh hati gitu loh. Jadi ya akhirnya gue pulang, akhirnya bokap ngusahain untuk minjem duit ke bank. Gue kuliah lah, gue suruh cari kampus. Ya gue pertama pasti referensi gue 2 teman itu dong. Ke Interstudy nanya 18 juta masuknya. Buset. Merinding disco bokap gue nih. Gue bilang gak bisa nih gue bilang kalau di sini cari lagi. Segituan semua Bang per semester. Akhirnya coba satu lagi referensi temen gue nih, si Dipta di BSI. Satu semester cuma 1,7 juta Pak. Gue bilang sama bokap, ini masih masuk akal nih Pak gitu kan. Lumayan lah D3 gitu kan. Akhirnya bokapku saya dapetin duit. Akhirnya gue jual sepeda, gue beli laptop. Ya gue sempat jadi atlet DKI dulu. Iya ini makanya gue mau nanya nih. Lu sempat punya sepeda dijual terus habis itu beli laptop. Iya, jadi berarti privilege dong lu dikasih laptop sama bapak lu. Dikasih sepeda sama bapak lu. Enggak dong, gue dibeliin sepeda fiksi harganya 1,2 juta sama nyokap gue. Itu kalau nggak salah nyokap gue dapat arisan atau gimana gitu kan. Dari sepeda yang murah, gue sering ikut balapan, menang, dapat duit, sering balapan liar di jalan raya, aliket, ada drag race. Aduh mungkin bilangnya drag race, sprint race.
gue dapat duit gitu, menang bang, ikut kompetisi bayar, ntar gue dapat duit. Nah dari situ tuh gue tabungin sampai akhirnya gue bisa beli sepeda yang proper, ganti ke yang aluminium, sampai akhirnya gue punya road bike itu setelah jadi atlet di DKI. Oke, sebentar, lu ini lahir udah ada mobil belum? Kagak ada boro-boro pak. Kagak ada mobil. Motor nggak ada. Jadi, motor nggak ada. Motor itu ada di keluarga gua, sampai heboh banget ketika ada motor di rumah gua. Itu ketika kakak gua jadi polisi, akhirnya bisa beli motor. Motor apa waktu itu? Karisma. Oh, jadi gini ya, kondisi keluarganya Yuda itu punya motor Karisma heboh. Heboh. Ya kan? Bukan kuliah di Harvard ya. Kamu tau gak nyokap gua nelfon gue bang? Kan gua lagi nginep rumah Dimas ya. Yud pulang Yud, Harry beli motor gitu. Wah beli motor gitu, pulang tuh rame tuh di rumah. Oh gitu, udah kayak orang mau naik haji ya. Mau beli motor. Segitunya, gitu kita gak mau punya motor, gak punya kendaraan semuanya. Oke, berarti udah confirm ya bahwa Yuda ini lu cukup buat makan aja ya. Lu tau gak makan gue apa? Dulu nyokap gue punya miara ayam nih. Jadi kadang nyokap gue kan kalau ayam tuh direbus dulu tuh ada kaldunya. Iya. Gue tuh sering banget sama nyokap gue, ini mama kalau nonton ya mah ya, pasti inget. Lu tau kaldu ayam pakai nasi kasih masako. Itu udah enak banget. Gue pulang sekolah kadang berhari makan kayak gitu doang. Kagak pakai apa-apa lauknya. Ya paling ada ususnya lah dikit, kayak usus ayamnya. Oke, ya. Buat gue sih udah nikmat banget ya, sampai sekarang gue suka gitu. Karena dikasih masako mungkin atau dikasih garam gitu, udah sedep banget. Buat lu yang bilang lu nggak punya privilege dan lu mulai dari nol tapi lu kuliah di Harvard atau Cambridge dan tetap bilang nggak ada privilege ya ini Yuda lebih banyak privilege-nya daripada lu. Gue nggak yakin sih di Harvard ada kaldu ayam. Iya makan kaldu ayam ada sih ada. Bahasa Inggrisnya kan apa broth ya broth. Yeah. Kaldu gitu. Lanjutnya lu masuk kuliah BSI itu. Oke. Kuliah gitu kan akhirnya gue ada modal, pokoknya duit yang gue kamera dikasih dulu gue sama saudara gue, emang kebetulan orang kaya bang. Thank you banget buat Tante Ati yang udah kasih kamera waktu itu. Tante Ati aku juga mau kamera. Lanjut. Nikon 5100D ke DSLR. Oke. Dikasih buat pegang gue kuliah sama laptop tuh gue beli dari jual sepeda. Oke. Nah jual sepeda beli laptop itu kentang, pokoknya RAM-nya 2 GB ada, gue inget banget. Nggak tahu Intel apa gitu. Sekarang RAM lu berapa sih? Intel Laron sekarang 32 GB lah. Oke, siap. Siap bos. Lanjut. Itu belinya karena ada kekesalan waktu ngampus ngedit tuh nge-lag banget bang. Oke. Akhirnya dikasih ada modal gitu, jadi gue kuliah fokus, bokap gue bayarin kuliah buat semester sampai lulus. Dari uang pinjaman ke bank itu. Betul. Tapi ternyata begitu di jalan, ya inilah jebakan Batman ya bang. Kuliah broadcasting itu kan namanya D3 banyak prakteknya. Lu tuh nggak cuman harus mikir kalau lo masuk kuliah ya, karena temen gue banyak yang gugur juga semester 2 semester 3 banyak yang keluar karena nggak kuat sama tugas-tugasnya bang. Lu harus syuting, misalkan produksi disuruh ada tugas bikin liputan kuliner, lu wajib pakai kamera standar broadcasting, kagak boleh pakai DSLR, nggak boleh pakai mirrorless. Standar broadcasting tuh kayak red kamera gitu. Itu yang tingginya, tapi kan ada juga kayak sekelas kamera apa ya, kayak VG30, Sony yang handycam, memang bener itu tuh kamera video bang. Oke. Bukan kamera foto, jadi fokus cuma bisa video doang, kamera video. Ada yang relate anak-anak broadcast boleh tulis pengalamannya di komen ya. Harusnya ada. Jadi itu bokap lu udah memprediksi kira-kira butuh berapa sampai lu tamat. Lu pinjem, tapi ternyata itu biaya kuliah doang. Iya, tugas-tugasnya menggerus uang jajan itu semua. Tapi bokap gue ya, mungkin bokap gue juga nggak tahu mau ngapain lagi, kayak ya papa udah nggak ada, udah mau gimana gitu, kayak ya udah biasanya jajan 100.000 kalau nggak 100 seminggu gue. Tapi bokap udah nggak ada banget. Seminggu 100 ya. Oke. Naik kereta kan murah. Nah, akhirnya ya gue berantem sama bokap tuh gitu kan. Sampai gue mikir gini kayak, aduh gimana nih, gue gak bisa lanjut dong semester 2, bokap udah gak ada duit sama sekali. Ya kali gue harus jalan kaki ke kampus, gak mungkin pokoknya. Dan tugas-tugas gue gimana gitu kan. Rumah kampus dari mana ke mana? Gue rumah di Bogor di Pomat, terus kampus di Depok. Kalau ketemu tetangga nih di stasiun, keren banget. Duluan ya gitu, turunnya stasiun UI, tapi nyebrang gue. Oh iya. Siap. Nyebrang gue, turunnya di stasiun UI. Oke. Dikiranya kuliah di situ kan. Nah terus udah gak ada. Nah kebetulan teman gue juga yang gugur di semester 2. Kerjalah di sebuah pabrik, bukan pabrik, gudang kali ya. Si gudang itu dia ngamar jadi satpam, keterima. Nah kebetulan emang dia masuk ke orang dalam kayaknya ya. Terus gue dibilang juga, udah mending bareng sama gue lulusnya, lu kerja dulu sama gue nih bareng nih, kita cuti ngambil jadi satpam dulu nih, kerja at least tahun 2 tahun baru kita lanjutin kuliah yud, begitu kan. Gue bukan bilang satpam kerjaan yang gimana enggak. Betul. Gue saat itu pengen banget kayak udahlah ini gue gak ada pilihan, gue memang harus ngumpulin duit gitu ya. Cuman gue galaunya adalah ada satu teman gue lagi orang kaya bang, udah lu lanjut aja, lu ngekosnya di sini gitu kan. Gue nggak punya uang, gue bilang gitu kan. Udah makan mah gampang, rokok apalagi santai kan, rokok sama gue gitu kan. Yang penting tugas kuliah gue beresin. Ya gue pilih yang itu dong kira. Jadi gue ngambil kerjaan jadi satpam. Ya akhirnya gue ambil teman-teman gue. Ya udah gue bantuin ya di kosannya, ngepel, nyapu. Pokoknya rumah tahu beres deh. Lu pulang pasti rumah bersih, terus tugas-tugas lu kelar. Udah gitu, sekelas kan temen gue itu. Alhamdulillah gitu bang ceritanya. Oke, jadi lu
dengan bayaran ngerjain tugas dan Dapet ibarat rokok. kata ngebersih-bersih rumah lah kayak Iya, ART lah jatuhnya betul, ya. Kayak ART lu tinggal gratis dapat rokok makan. Iya betul. Tapi ya gue juga nggak mungkin kayak nerima beres terus gitu kan. Tapi kadang gue kayak nyari kayak teman gue yang tugas nih. Gue tahu nih kelompok-kelompok nerd-nerd ini di kampus nih yang paling depan kalau duduk, paling rajin kalau ada masalah-masalah yang nggak teknis, yang masalah teori-teori itu biasanya pada nggak bisa ngedit video. Oke. Lu mau nggak ngedit sama gue? Kagak usah bayar. Lu misalnya dari rumah nih bawa bekal nasi sama telur gak apa-apa. Tapi ngasih jangan sekelompok nih. Lu dalam waktu 1 hari gue percuma gak kemakan. Lu besoknya lu gitu gantiin bawa makanan aja. Tapi ternyata pada baik bang. Dibeliin gue nggak ada yang bawa dari rumah. Dibeli warteg, beli nasi padang gitu. Jadi lu sampai susah makan ya? Iya kalau orang lain mikirnya kayak gue enaknya makan apa besok kayak gitu. Kalau gue makan apaan ya besoknya. Nggak tahu apa yang mau dimakan aja. Besok makan apa enggak gitu ya. Iya. Oke. Nah, gimana sih rasanya jadi orang yang susah makan gitu? Karena terus terang aja gue nggak pernah ngerasain di situ. Gue alhamdulillahnya bokap nyokap masih bisa kasih makan 3 kali sehari lah at least. Yang gue kesel, yang bikin makin kesel sama bokap itu kayak kadang gue ngeliat, gue suka bantuin ada warteg deket kosan. Gue bantuin cuci piring gitu segala macam bang. Dibuat dapat filter 2 batang sama dikasih makan deh sekali. Makannya apa? Makan apa mie goreng yang bukan mie goreng Indomie Iya, tapi iya, mie goreng yang di iya, warteg iya, gitu iya. sama nasi. Dapat ayam nggak? Enggak, dapat ayam. Menang banyak gue dikasih ayam. Pelit juga warteg udah cabai-cabai nyuci nggak dikasih ayam. Tapi baik ya. gitu, baik mama siapa gitu namanya lupa, itu baik banget. Jadi waktu gue udah punya duit atau kerja waktu itu, gue datang situ gue makan gue bayar 200.000, nggak mau kembalian gue bilang gitu. Oh ya, itu katanya kaya apa? lu sekarang ya katanya. Padahal mah enggak, biasa aja. Cuma dia balas terima kasih aja lah, dulu gue suka bantuin kan. Oke, terus lu ngapain lagi biar makan tuh? Ya gue bikin gue kesel itu adalah anjir ya kalau teman-teman gue tuh keluar kampus ngerokok, enak banget tuh bang ngerokok ambil minum es teh gitu, sedangkan gue harus cuci piring. Oke. Itu kesel kayak, tapi nggak apa-apa, gue halal kok, yang penting gue dapat filter 2 batang walaupun rokok gue Marlboro dulu ya. Udah miskin susah gaya lagi rokoknya. Marlboro zaman dulu 16.000 kayaknya. Zaman gue 18 ya, tapi untungnya di kampus ada yang bisa dikete. Oh iya. Gitu. Udah habis itu ya udah gue paling yang sesusah makannya itu di situ. Pas semester 3 bang, alhamdulillah kan kampus tuh kalau anak BSI pasti tahu ada namanya Broadcasting Award. Oke. Itu kayak kompetisi antar kampus. Jadi broadcasting tuh ada yang di Margonda, ada yang di Salemba, ada yang Pemuda. Kita ngadu skill tuh di puncak, bikin film set sendiri dari mulai art, audio, kamera semua set sendiri sampai lu ngedit sendiri juga. Nanti dilihat film paling bagus dinilai sama juri gitu. Dan di situ gue alhamdulillah juara sesi menang, juara umum menang juara 1. Kalau anak BSI pasti tahu karya gue Putih Dalam Hitam. Putih Dalam Hitam ya. Iya, karena udah berapa 2 tahun kalau nggak salah tuh piala ada di BSI Jatiwaringin atau BSI Cengkareng kalau nggak salah ya, itu balik ke Margonda dari tahunan gue. Dan gue dapat piala kameramen terbaik. Di 2015. Kalau nggak salah lu pernah cerita nih, kita flashback dikit. Katanya lu pernah ngamen buat makan ya? Oh betul. Gimana Jadi tuh gue teman kampus ya kan. Emang kadang kita bertiga. Kadang tuh satu suka main yang teman gue nih. Jadi kayak main gak pulang atau gak dia pulang kampung. Nah kagak ada yang ninggalin duit bang. Sama-sama miskin nih. Ini juga ada cerita lucu tentang laptop, ntar gue ceritain ya. Akhirnya kita gak ada makanan, ngapain ngamen ya kali ya, suara jelek. Yang penting dia bisa main gitar kan, bisa gue, temen gue tuh. Udah ngamen di, kalau yang tahu nih yang anak UI dulu tuh di belakang stasiun Pocin itu ada kantin kayak kantin di situ. Gue udah ngamen, malu sebenarnya, tapi ya udahlah gitu. Ngamen setengah hari dapat 80.000 tuh dapat ya. Oke. Kenyang dong kak, mantap nih. Kalau nggak salah hari Jumat tuh, habis Jumatan ya kan baru ngamen. Jumat, Sabtu, Minggu, artis Senin balik temen gue kan kuliah. Bisa makan lah. Padang lah ya. Nikmat tuh ya Padang ya. Si bangke ini. Siapa namanya temen lo? Jadi sebut lah. Iya. Enak gue. Pasti kalau nonton ketawa lah. Tidak pasti ngechat gue deh. Udah 80.000. Udah gue pulang dong. Kan bawa motor. Pulang naruh motor. Gue beres-beres rumah. Beli makan. Gue bilang gitu kan. Oke, gue beli makan. Dia beli makan cuma buat hari itu. Sisanya gocap. Pokoknya makan berapa ya? 28.000 lah. Sisanya kan beli rokok batangan tuh. Gue nitip Marlboro 2 batang. Sisanya dibeliin apa coba bang? Dibeliin anggur merah. Kemarin kita pusing banyak tugas be. Karena gue panggil Cibe dulu ya. Pusing kita banyak tugas gitu kan. Kita refreshing dulu nih dapet duit. Wah si anjing lah mati gue. Pengen gue injek leher sumpah. Gue gak bisa ngomong gue. Lu goblok ya gue bilang. Gue udah gak bercanda itu. Udah kayak marah banget. Lu goblok ya. Ngamen capek ya kan, malu ya. Terus dapat duit malah dibina merah, refreshing dulu lah kita. Jadi akhirnya lo besoknya nggak tahu lagi mau makan apa tuh, gara-gara mau beli anggur merah ya. Untung aja ada sisa 15 kan, gue dulu di Depok anak Dewa tahu namanya Nasgi tuh. Nasi gila. Ya udah makan berdua nih, gara-gara lu nih kita makan sepiring berdua bang. Satu gue gitu.
Oke. Jadi ya itulah kehidupan Yuda tuh. Oke, sampai makanannya susah. Jadi ya nggak ada privilege sama sekali sih sebenarnya. Privilege lu ya lu punya indera lengkap lah ya. Indera lengkap, bokap nyokap masih ada. At least kalau lu pulang ke rumah masih ada makanan walaupun ya nggak bisa daging terus-terusan, nggak bisa ayam terus-terusan ya. Tapi juga ada cerita lucu lagi bang, selain sama teman gue juga nih, gitu kan. Jadi gue dulu laptop gue kan namanya Acer apa gitu yang gue ceritain itu tadi ya, yang di awal teman-teman. Jadi ada tugas kuliah, dia pakai laptop gue. Udah lu ngedit dah gitu kan gantian. Nah ketiduran lah kita malam. Si PA ini ngeditnya di kasur, nih bantal, ditaruh laptopnya sini. Panas. Nge-export video 30 menit talk show semalaman taruh di sini. Pagi-pagi blue screen, nggak bisa dinyalain, nggak bisa diapain. Nangis gue. Masalahnya ngerusakin elu, gue bilang gitu. Kalau lu punya duit gue tinggal minta ganti. Lu sama-sama gak punya duit sama gue. Kesel banget. Blue screen. Mau minta juga gak ada solusi juga ya. Udah gitu enak banget ngomong. Ngapa sih lu nangis gitu. Goblok banget kan. Udah. Bawa ke ITC Depok. Tanya ini harddisknya kebakar. Waduh tugas kuliah gue itu semua gak bisa samatin datanya. Dan ya gue bilang hidup gue banyak bantu orang. Tadi satu tante gue itu yang ngasih kamera. Sampai yang semester akhirnya dia mau ngasih duit gue bulanan bang 700.000 gitu kan buat nambah-nambah. Yang penting gue jangan putus kuliah. Sama gue teman-teman lagi namanya Mas Nadi itu juga banyak bantu gue banget. Jadi ketemu di Bogor teman main gitu kan. Gue akhirnya dibeliin laptop sama dia, gue cicil tiap bulan sama dia 100.000 200.000 nggak apa-apa deh. Yang penting lu lanjut kuliah gitu. Belilah laptop Asus, RAM-nya 4GB udah pakai Nvidia GTX apa gitu. Mendingan lah. i5 prosesor ingat banget gue. Tapi efeknya lu dibantu keluarga tuh ada kayak diremehin gitu gak sih di keluarga? Soalnya kalau yang gue lihat banyak orang cerita dibantu sama keluarga, akhirnya keluarga kayak mandang sebelah mata gitu loh. Kalau dibantu keluarga gue malah gak terlalu ngerasain impact dibantu keluarga bang ya. Itu keluarga tuh jauh banget sebetulnya. Jadi kayak nyokap gue punya adik itu bokapnya Dimas. Nah neneknya Dimas itu adik kakan sama bokapnya Nugi. Jauh banget. Jadi gue tuh mungkin kayak anak orang kaya ya kan, jadi seneng. Gue sama-sama punya hobi. Tante Ati juga alhamdulillah baik banget sama gue banyak dibantu sama dia ya, nggak pernah ngeremehin sih. Bahkan kayak dulu gue sering diremehin keluarga deket, justru malah yang ngeremehin. Nggak pernah naik pesawat, lu ceritain naik pesawat gimana, malah dia kayak kesel liat gue digituin, akhirnya gue dijak naik pesawat kayak gitu bang. Itu baik banget, keluarga Nugi baik banget, gue kebantu banget sih. Kalau keluarga deket ya gitu. Nah terus gimana mulainya lu jadi masuk ke dalam dunia perkontenan dan sampai kayak sekarang nih, coba ceritain dulu. Udah panjang-panjang tadi nih ya, dari awalnya. Terus gue jadi freelance, gue kerja di kantor pernah 2 tahun di 2 perusahaan. Terus akhirnya gue resign, pindah ke Bogor jadi freelance, nggak ada klien. Sampai akhirnya waktu itu kalau nggak salah ikut koperasi, sampai yang punya operasi ngomong gini, Yud kayaknya kamu jangan di sini deh, kamu bisa buat sesuatu, dia bilang gitu. Bentar, di koperasi itu lu videografer juga? Videografer. Ngeditin. Kalau misalkan dia kan suka bikin acara bang, kayak acara apa gitu, outbound, gue bikin videonya, dokumentasi doang. Bayaran 2 juta sebulan. Ya gak apa-apa, yang penting ada job quote itu. Sampai si owner ini bilang gini kayak, kamu kan jangan di sini, sayang, mending kamu bikin bisnis baru. Kamu mau apa? Ibu invest. Kamu mau buat apa terserah, katanya mau beli komputer, kamu beli kamera gitu kan. Gue cuma minta satu waktu itu, gue minta disekolahin. Ikutlah kelas digital marketing. Ikut kasih digital marketing, akhirnya mulai tahu sosmed. 3,9. Wah gak ngerti nih materinya nih. 3,9 itu harga kelasnya ya? Kelasnya. Terus gak ngerti juga, akhirnya gue private coaching 3,9 lagi. Gak ngerti juga. Emang gue yang PA. Otak gue gak nyampe pak. Nih BSI nih gak sampai ke sana. Belum tahu bahasanya. Karena kurang makan daging kali pas Karbo mulu. Karbo mulu micin nih. Udah gitu mbak akhirnya ya waktu itu akhirnya dapat proyekan kontrak 6 bulan buat edit iklan. Itu dapat tuh ya? Dapat. Akhirnya gue ya pacaran sama bini gue yang sekarang. Kayaknya udahlah gue udah capek kan kalau dari dulu kuliah main-main mulu sama cewek gitu kan. Padahal gue ke arah cewek dulu ya. Akhirnya gue pengen udahlah gue mau yang bener deh. Gue pengen cari kerjaan yang bener. Gue pengen berkeluarga selesai gitu kan. Gak usah bandel-bandel lagi gitu. Mau fokus aja gue. Nikah lah gue bang, pede loh, habis 6 bulan proyek kontrak. Lu udah dapat kontrak 6 bulan? Iklan, iya. Udah dibayar belum tuh? DP pak. Oh udah DP, Jangan senang dulu tapi. Itu tahun 2020. Berarti lu tahu kan di 2020 tuh ada apa yang mengguncang dunia ya kan? Yang banyak merubah hidup orang ya. Berubah banget. Lanjutin. Ya gimana, udah begitu kan nikah itu gue H-1 puasa. Jadi abis nikah, malam tuh sahur. Itu pas lagi PSBB.
Jadi lu nikah H-1 puasa? Ya nggak enak dong bro. Mandi jam 3. Oh iya siap. Nggak kali ya kan, nggak perayaan mandi jam 3 Pak. Udah halal. Iya bodo amat gue udah halal. Akhirnya ya udah tuh, ya gimana Puyeng juga kan. Mau syuting ditunda mulu. Mau syuting lagi ditunda lagi. Talent juga nggak berani. Ya. Emang serem lah dulu, Covid tuh seserem itu. Betul, setuju. Dan akhirnya ya udah mau nggak mau cancel. Puyeng dong, udah gitu kan kita nunda dulu beb ya, nggak usah punya anak dulu. Iya gitu kan, namanya pasangan baru pasti kan hobi banget tuh olahraga mulu kan tiap malam. Ya kan nunda bulan ketiga hamil bini gue. Oke, duit lu udah habis tuh? Habis. Yang DP? Ya kan habis Pak, pakai 3 bulan buat hidup, buat makan, kadang pengen jalan mana. Itu goblok kayak gue sih sebetulnya. Nah udah gitu ya gue masih pengen fight. Gue tetap masih bikin konten tiap hari. Gue masih fight gitu. Tapi ya gimana, konten gue gak kemana-mana. Sampai akhirnya gue ketemu iklan lu. Dan follow lu, akhirnya lihat kelas lu waktu itu IG hack, kayak yakin gak gue ikut yang puluhan juta aja kayak bisa. Apalagi 200.000 kata gue bilang gitu kan ya. Wah gimana ya gue bilang. Gue ragu tapi akhirnya gue yakin. Deh last chance gue nih, last shot. Itu DM gue bunyi mulu bang. Dari bini gue. Lowongan kerjaan gitu kan. Akhirnya gue bilang udah deh, bini gue udah gak percaya gitu kan. Tapi gue bilang bini gue, boleh gak beb sekali lagi ya beb gue belajar nih, gue bilang bikin konten. Udahlah cari yang bener mas, ini anak mau lahiran di mana segala macam. Oh itu lu panik banget sih udah punya anak gitu ya? Oh panik banget. Jadi orang kalau di film-film kalau punya anak, kalau alhamdulillah hore gitu ya, di gue beda banget. Ya gue jujur aja, gue seneng tapi di satu sisi lain gue bingung, ini anak mau lahiran di mana, mau gue kasih makan apa? Oke. Wah panik gue, kayak ya udah, tapi bini gue tuh ngerti. Gitu, kok kamu biasa aja sih gitu kan? Ya gue realistis aja lah ya, gue nggak kayak orang-orang mungkin yang di sana, weh gitu, enggak. Dan akhirnya gue ikut kelas lu, itu juga berdebat dulu. 297, gue cuma punya duit cepet, beb tambahin dong dikit lagi 197 gitu. Cepet itu 100.000 ya? Ya nggak. Ntar lu dah nggak ada, bini gue udah nggak mau ngasih. Tapi akhirnya dikasih juga bang, udah ditambahin duit di rekening gue, mau transfer nih, harganya naik bang kayak 397. Gue tuh jarang banget nurunin harga, hampir nggak pernah. Gue selalu naik terus. Beda seminggu anjir, kesel banget gue. Waduh izin lagi dong, tanggung gue tolong banget. Ya udah nih bayar deh gitu. Bini gue udah males kan dibawelin sama gue tuh kalau minta sesuatu BPL terus bawel, gue males dia. Beliin lah, gue belajar dari hari pertama gue nyari yang gue cari. Wah penjelasan enak banget, bisa serap nih bang. Ini sumpah thank you banget sih. Penjelasan serap. Gue loncat ke hal yang paling penting. Di live lu 3 jam lu jelasin tentang audience centric. Oke. Di situ konten gue berubah. Pas inget gak waktu itu lu bikin konten 5 akun yang buat belajar Instagram. Iya. Gua Victoria Wong itu lu tag. Vicky itu nelpon gue. Yud notif lu jebol gak di tag Bang Ogut gitu kan. Itu dari 1.000 selama sebulan konten naik ke 3.000 gara-gara lu tag. Dari situ alhamdulillah gue akhirnya bikin konten lagi, ada yang viral lagi. Bang ini 200.000 reachnya, karusel dulu ya. Bang ada yang 100.000 lagi nih. Dari situ udah mulai naik 6.000 followers. Gue nekat bikin online course EVM. Gue akuin EVM yang dulu emang gak worth it, maksudnya gak bagus. Maka dari itu di CA sekarang gue berubah semua isinya, bener-bener baru, bener-bener ada mentor-mentor yang lebih profesional daripada gue. Itu lo bikin kelas waktu itu sih kelas butuh duit. Betul. Kelas butuh duit ya. Betul. Gue akuin, makanya gue balas dengan sekarang sampai gue cariin job lu ikut EVM, nggak mau tahu, gue nggak peduli, gue akan kasih yang terbaik buat anak EVM. Itu sih dari situ udah mulai kebalik bang, udah. Jadi hidup lu berubah gara-gara si sosial media ini. Betul, ya? parah karena income yang biasa gue dapat dari project dapat juga dari DM, cuman nggak cuma itu, dari online course iya, dari project iya, yang paling parah di gue jadi pembicara. Ingat gak kita ke Bali, lu pertama kali lu ngajakin ke Bali, gue ke Bali. Bang ntar ya gue webinar dulu. Anjir webinar ngomong gitu di Zoom guys, bayar 1,5 juta. 1,5 juta ngomong berapa jam? Sejam Pak, sejam. Gak sampai sejam juga kan, ada Q&A di akhir-akhir. Oh iya. Gue materi dikit doang. Oke, jadi gue penasaran ini gini. Gue udah tahu ya, cuman mungkin teman-teman di sini pengen tahu. Lu udah dapat apa aja nih dari lu membuat konten, abis itu lu menjadi videographer seperti ini. Apa aja dari ingat-ingat dari awal, dari bini lu lahiran sampai ke sekarang, coba apa aja? Yang paling kerasa kelihatan ya bini gue lahiran Pak. Gimana 20.000. 20.000 tuh 20 juta ya. Sakit aku di sesar sini. Sama gue juga di sesar sini. Sakit. Jadi lu bayarin bini lu sesar ya? Iya. Kalau soalnya waktu itu mau pakai BPJS. Bukan mengerni ya. Cuma kan kelas 1 tuh berdua. Lagi Covid. Gue gak mau juga. Dan gak ada sofanya. Rumah sakitnya gue nyari khusus yang ibu anak kan.
takutnya nggak cocok gue kalau gue nggak bersih gitu, gue males kan kayak gitu. Iya kan. dong. Dan juga kan istri lu juga dari dulu dapat fasilitasnya bagus ya. Iya, gue kasihan juga sama bini gue. Gue pengen Iya. kasih yang terbaik juga buat anak sama istri gue. Akhirnya ya udah upgrade yang kelas sendirian. Oke. Jadi enak juga nungguinnya gue, dan ya udah segitulah lumayan. Lu Bisa bayar bayar cash lah. Cash. Cash lah. Cash keras. Cash. Ban kontrol kan ada yang bayar yang gratis nih. Gue yang bayar. Karena obatnya dikasih beda bang. Betul, setuju gue. Iya, obatnya beda. Gue kasihan juga bini gue dikasih obat biasa yang bukan di warung juga sih, cuman obat biasa gue minum kalau gue sakit gitu. Iya. Buat painkiller gitu-gitu beda. Akhirnya Terus? gue kasih terbaik. Terus selain bayaran sasar cash apa lagi? Komputer sih. Komputer. Lu tahu kan seberapa enaknya ngedit 2 giga. Iya, iya. Sampai akhirnya gue punya duit ya larinya komputer. Lo beli komputer apa ya tuh, coba speknya gimana? Gara-gara dilacurin dia sebenarnya guys. Bang gue beli komputer apa ya? Wah beli ini. Sampai akhirnya gue jadi keracunan sendiri. Gue ngeliat-liat sendiri, gue beli sendiri. Oke. Ya abis 40-an itu Pak. 40-an. Iya. Oke. B550, Ryzen 5 yang 3600 XT yang baru waktu itu, terus RAM 32, SSD yang M.2 1 tera, SSD satu lagi 500 GB, hard disk 8 tera. RTX 2060. 2060. Gue aja masih GTX 1080 loh. Yang ngeracunin padahal gue ya. Iya. Tapi gak apa, RAM gue 64. Dipakainya cuma buka Facebook Ads sama main NFT ya. Itu kampret banget sama desain landing page paling. Iya, di landing page. Sekarang udah gak ngedesain lagi gue. Iya ya. makanya. Jadi hidup lu tuh berubah banget nih. Parah. Itu sebenarnya titik balik yang bener-bener jomplang banget dari sosmed. Dari sosmed ya. Dari sosmed. Oke. Alhamdulillah. Nah cuman penasaran gue, lu ini bisa berhasil nih. Tapi banyak juga loh orang-orang yang videographer mau bikin konten gitu kan. Tapi gagal. Kalau menurut lu kenapa sih mereka bisa gagal gitu? Idealis bang. Gimana teman? Rata-rata penyakit gue juga dulu kenapa gue gak grow-grow akun gue adalah idealis. Karena gini, banyak videographer atau namanya mereka harus orang kreatif. Pokoknya ya gue kreatif, menurut gue begini kreatif nih, keras gitu. Buat klien mungkin ada plus minus. Kayak oke, kadang sisi bagusnya klien terima, kalau gak bagus ntar lu jadi mental sama klien. Tapi buat di sosmed itu total berubah banget. Di saat kalau lu mau idealis, wah ini porto gue keren, post di sosmed gue ngarep banyak yang nonton. Ya enggak juga. Karena balik lagi lu ketika lu mau jadi content creator, yang lu harus pikirin adalah bukan gue pengen post apa sih, tapi kira-kira orang di luar sana lagi butuh konten yang kayak gimana yang lu bisa kasih. Itu udah total berubah banget. Jadi konten yang gue buat itu harus mikirin tentang orang yang bakal nonton. Oke. Tapi Gitu. seorang freelance videographer tuh ini udah wajib banget zaman sekarang Wajib ke sosmed, wajib. Wajib Pak. Kalau nggak masuk nggak survive. Ya nggak suruh mau kemana? Lu mau ngadain relasi lu seberapa besar sih? Betul. Namanya relasi ya mau seberapa gede teman lu udah berapa banyak. Dan pasti situ-situ aja. Kalaupun jauh ya paling naiknya 2 tingkat. Kalau di sosmed lu viral aja. Kayak konten gue 800.000, 700.000 di TikTok. Wah itu yang DM bang. Saking mungkin kemarin udah gak kepegang, gue sekarang gak gue bukain. Nah, sekarang karena di VM freelance, ya udah gue suruh orang yang bukan DM gue ntar langsung diarahin ke sono, Alhamdulillah anak-anak dapat klien kan kayak gitu. Oke, nah sekarang coba deh jelasin sedikit tentang kelas lo dan ekosistem yang lo bangun, kita bangun lah ya. Si IVM itu IVM tuh apaan sih gitu? Basicnya tuh sebetulnya gue mau bantuin teman-teman mungkin di luar sana yang mungkin punya passion dan suka di bidang videografi. Cuman senasib sama gue nih, mau kuliah gak punya duit, mau maksa kuliah juga ntar takut putus tengah jalan gitu ya. Tapi pengen banget hidup dari dunia freelance atau pengen ngasilin uang dari skill videografinya mereka. Maka dari itu gue bikin kelas editing video master. Bukan gue bilang kuliah gak penting ya. Kalau punya duit kuliah bagus, relasi lu bagus. Gue jujur dapat relasi bagus-bagus ya klien dari dosen. Tapi kalau gak punya duit ya at least gue bisa sediain kelas editing video master. Ini tuh kayak ibaratnya bekal deh buat lo yang mau jadi freelance. Karena mulai dari kamera, dari basic, editing video di Premiere, After Effects, bahkan ke depan ada DaVinci sama Adan mau dibawain. Sampai ke arah gimana cara lu dealing sama klien. Itu yang gak diajarin di kampus. Yang gue pelajarin secara pengalaman gue. Itu gue tumpahin semua di situ bang. Terus lu belajar doang nih orang bang. Oh enggak, tenang aja. Gue pisahin. Lu bakal ikut tes setelah lu selesai materi. Lu bakal ikut tes. Lu bisa ikut tes kapan aja nanti ya lagi di build. Itu gue akan pisahin orang-orang yang ready buat ngeditin klien. Oke, jadi lu cariin klien. Betul. Kalau boleh jujur bang, gue udah ngasih klien banyak banget buat anak IVM. Dan ada yang kerja di Realme, Andi. Bang, 1 klien lagi nih, bulanan, resign gue. Oke, jangan disebut ya, karena orang-orang yang deket sama kita ya rata-rata resign semua. Itu nggak tahu gue kayak gue nggak, padahal nggak nyuruh mereka resign, tapi tiba-tiba ngomong aja bang gue mau resign bulan depan gitu, kayak bingung juga gue gitu kan. Bang gue tuh pembuat orang-orang resign guys. Oke deh guys, yuk thank you banyak udah sharing materi ini, dan buat lu semua gue kasih link deskripsi untuk ngecek si kelasnya IVM dan juga di tentang konten akademi, karena Yuda pun sekarang jadi co-founder gue bersama Hendro juga, kita partneran bertiga bikin konten akademi. Dan gue harap
Sukses terus dan please direncanain untuk ke Balinya karena gue kangen banget diving. Ya. Siap, dia juga pasti. gue racunin diving. Pasti. Buat teman-teman, see you in the next episode of Content Academy. Bye bye.